Ya, shalom, 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 soteria, soteria. Puji Tuhan, saudara. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapa di surga ya. Saya masih diberi kesempatan dan kemampuan ya untuk melayani pelayanan Healing and Deliverance Ministry. Pelayanan spesial kesembuhan dan kelepasan. Puji Tuhan saudara, tidak mudah bagi saya saudara-saudara, karena setiap Rabu ya, seminggu sekali saya tampil ya, menyampaikan ya dalam tema besar saya, yaitu firman, doa dan pengurapan ya, setiap minggu sekali kan, tiap Rabu saudara. Ya, saya bersyukur loh ya, belum harian saudara, hampir setiap hari ya, bisa sampai beberapa kali saya menyampaikan sesuatu kepada saudara-saudara yang mengikuti pelayanan saya terus ya, dari dulu masih onsite sampai sekarang saya lewat online, lewat YouTube ini saudara. Tapi Tuhan memperkenan. Kenapa saudara? Karena rohnya Dia, Roh Kudus itu bekerja tanpa batas. Puji Tuhan saudara, sangat bersyukur saya boleh melayani, boleh memberitakan Injil, kabar sukacita dari Tuhan Yesus Kristus ya, kabar keselamatan ya, yang Tuhan akan berikan kepada kita nanti satu saat saudara-saudara. Soteria. Tapi saudara, lama kita masih ada dalam dunia ini ya, kita membutuhkan pelayanan namanya Healing and Deliverance Ministry, kesembuhan dan kelepasan, untuk membuktikan bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus itu sangat baik, memperhatikan kehidupan kita ya. Rabu yang lalu saya kan sudah berbicara mengenai perjalanan hidup kita ya, dengan tema angin ribut diredakan itu. Ya, itu kan sama saudara. Sekarang ini kita juga dalam pelayaran ya. Saya selalu katakan kepada saudara dan diri saya sendiri, jangan sampai tidak melibatkan Tuhan. Jangan sampai tidak melibatkan Roh Kudus, rohnya Dia yang sekarang ini bekerja sebagai seorang parakletos bagi saya dan saudara. Puji Tuhan saudara-saudara. Dan hari ini saya akan menyampaikan kepada saudara ya, ada salah satu sumber kehidupan ya. Sumber kehidupan, saya mau berbicara mengenai mulut lidah kita ini saudara, lidah bibir kita, mulut kita ini loh saudara ya. Saya mau beri tema mulut yang diberkati. Saya ingin saudara-saudara dan saya menyampaikan kepada saudara supaya mulut kita ini benar-benar diberkati. Kita lihat saudara-saudara ya, di dalam Kitab Ulangan pasal 30 ya. Kitab Ulangan pasal 30 ayat 14 begini saudara-saudara ya. Di situ saudara kalau melihat temanya ya, saudara kalau membaca mulai ayat 11 dan seterusnya, dan saya akan baca ayat 14 nanti. Di situ temanya adalah kehidupan atau kematian. Nah, ini ayat 14 begini saudara. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu. Firman Tuhan sangat dekat kepadamu, yakni apa saudara? Di dalam mulutmu. Dan di sini dikatakan di dalam hatimu. Untuk apa? Dilakukan. Tidak sekedar kita tahu saja, tapi dilakukan. Tadi dikatakan ada di mulut, dan nanti saudara-saudara ya, sumber kehidupan kita bicara ada 3 hal. Tapi ini yang pertama saya mau bicara mengenai mulut. Mulut yang diberkati adalah mulut yang dikatakan ada firman-Nya ya. Saya tanya, firman Tuhan itu ada di dalam mulut kita saudara ya. Maka itu kalau saudara memperkatakan firman Tuhan,
itu kan lewat mulut kita. Diperkatakan. Seperti ini saudara yang saya perkatakan. Ini bukan sekedar pajangan saja, tetapi harus dilakukan benar-benar. Kenapa? Karena mulut ini, kalau saudara membaca di dalam, ya mulut ini kan termasuk lidah bibir ini ya, yang kita bisa ngomong-ngomong ini ya, Amsal 18 ayat 21. Ya, saudara bisa baca itu di kitab Amsal 18 ayat 21, katakan mulut lidah bibir kita ini adalah sumber kehidupan. Ini sama. Temanya ini loh, kehidupan atau kematian. Jadi mulut kita ini benar-benar harus diberkati. Mulut yang dapat memberkati. Ini memberkati bukan memberkati kepada orang-orang lain, tapi diri kita sendiri. Lewat mulut kita ini supaya kita ini diberkati, saudara-saudara. Ya, melalui mulut kita ini diberkati. Ya, kehidupan rumah tangga, kehidupan kesehatan, kehidupan ekonomi kita benar-benar diberkati lewat lidah bibir kita ini. Maka itu hati-hati saudara-saudara. Mulut ini juga untuk memuji Tuhan. Menyampaikan ini firman, mulut kita ini memuji, menyembah Tuhan. Wah, memuji saudara dengan luar biasa. Itu mulut kita pakai saudara. Bukan itu saja. Mulut kita ini juga untuk memperkatakan supaya kita memberkati saudara, memberkati diri sendiri, memberkati orang lain lewat mulut. Nah, makanya itu hati-hati saudara, kita menggunakan mulut ini. Ya, kita kan sering dengar ya ada kata-kata begini saudara. Esok tempe, sore esok kedelai, sore tempe saudara. Mencela-mencela ini tidak boleh. Jangan memiliki mulut yang menjadi orang yang munafik. Sungguh-sungguh ini firman dekat ada di dalam mulut kita, hanya bukan dekat, dikatakan di dalam mulut kita. Firman Tuhan, firman Allah, firman yang hidup berkuasa. Hati-hati saudara. Juga saudara kalau membaca, ya coba kita baca ini saudara. Di dalam Efesus Gosu saudara. Emang gosu kalau ini saudara perhatikan baik-baik. Efesus pasal 5 ayat 4 itu bahasa sono itu kan gosu. Go itu 5, su itu 4. Jadi Efesus 5 ayat 4 saudara. Kita lihat ini saudara ya. Kita lihat saudara. Efesus pasal 5 ya. Bentar ya saudara ya, kita cari ya. Efesus pasal 5 ayat 4. Saudara perhatikan baik-baik. Apa yang dikatakan di situ? Ya. Sana judulnya adalah hidup sebagai anak-anak terang. Macam-macam itu saudara. Tapi saya mau baca ayat 4. Efesus pasal 5 ayat 4. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Ya, kata-kata sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas. Tidak pantas. Karena mulut ini, di dalam mulutnya ada firman, kok ada kata-kata kotor, sembarangan, sembrono. Ya, tidak pantas. Tapi pakai ini firman Tuhan, sebaliknya ucapkanlah syukur. Haleluya. Hati-hati saudara menggunakan mulut ini benar-benar loh ya. Dilakukan kata firman Tuhan dalam kitab Ulangan, dilakukan. Karena mulut ini untuk memberkati saudara-saudara. Ya. Hati-hati saudara. Bagaimana kita memberkati diri sendiri? Ya tadi saudara-saudara, ya, jangan sampai ada mulut kita itu mengatakan, apalagi mulut kita kan untuk memberkati. Jangan sampai mulut kita itu untuk mengutuk. Itu bukan memberkati diri sendiri adalah memberkati yang baik, saudara-saudara. Dipakai untuk hal-hal yang baik mulut ini. Tidak boleh ada kata-kata kotor. Wah, kalau emosi, wah itu kata-kata udah meledak. Hati-hati saudara. Ya. Maka itu saudara-saudara dan saya membutuhkan seorang penolong yang namanya Roh Kudus.
Dia Parakletos kita, dia yang memampukan kita menjagai mulut kita benar-benar, karena mulut kita ini loh, di dalamnya ada firman Tuhan. Lidah, bibir, mulut kita ini sumber salah satu kehidupan. Hati-hati saudara, mati hidup ada di sana. Benar saudara-saudara, ya, kita bisa membawakan firman Tuhan, wah, dengan luar biasa menggebu-gebu, tapi mulut kita tidak dijaga. Sama esok tempe, esok kedelai, sore tempe saudara. Mencela-mencela, tidak benar, tidak konsisten, tidak sama. Ini loh, hati-hati. Ini siapa saja, bukan untuk saudara saja, tapi untuk saya, untuk semua. Baik mereka-mereka yang ahli-ahli, yang pandai-pandai memberikan firman Tuhan, khotbah. Ingat, mulut kita ini loh, sumber kehidupan. Jangan dipakai untuk hal-hal yang kata-kata yang tidak baik. Terutama ketika emosi kita mulai tersulut, mulut kita mengatakan sesuatu yang tidak memberkati. Untuk Surabaya saya banyak melayani saudara. Terjadi betul. Hati-hati saudara. Ya, kita kalau memberkati diri kita, berusaha saya dan saudara, jangan gampang mengeluh mengenai diri kita sendiri. Diri kita sendiri ini harus diberkati. Kenapa? Di dalam mulut kita ada firman Tuhan. Firman Tuhan yang memberkati segala-galanya. Memberkati hidup rumah tangga kita, memberkati kesehatan kita, memberkati kehidupan ekonomi kita. Macam-macam saudara. Berkat adalah pemberian Tuhan yang baik. Itu anugerah. Saudara-saudara, sungguh jangan sampai sembrono memakai mulut ini, karena mulut ini adalah sumber kehidupan. Mati hidup dikuasai oleh mulut, lidah, bibir kita ini. Oh, kalau saudara sudah memuji Tuhan di gereja, di rumah bagaimana? Di pekerjaan bagaimana? Di masyarakat bagaimana? Berani enggak? Saya katakan lagi, jangan mudah mengeluh untuk diri kita sendiri. Berkati diri kita sendiri. Ya, maka kita butuh Roh Kudus. Kalau diri kita ini mengalami kelemahan tubuh, ada apa? Kita patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Saya patahkan itu. Segala kelemahan tubuh itu kita jadi kuat oleh Roh Kudus sepanjang Dia menghendaki. Ya, pakai doa profetik. Saya selalu katakan saudara, kita ada Roh Kudus, punya otoritasnya Dia. Tidak dikembalikan lagi, tapi kita menggunakan otoritas kita. Stempelnya Tuhan Yesus itu, dalam nama Tuhan Yesus itu, saya menggunakan atas nama Dia, wewenang Dia untuk mengatakan berkat untuk diri saya sendiri. Diberkati hidupku. Hati-hati jangan mengatakan yang tidak baik untuk diri kita sendiri. Kalau diri kita tidak katakan baik, apalagi dengan orang lain, saudara. Diri kita sendiri harus diberkati lewat firman di mulut kita, di lidah bibir kita ini, perkataan yang memberkati. Maka itu saya beri tema, mulut yang diberkati. Mulut yang diberkati untuk memberkati, saudara. Ada firman-Nya kan? Diberkati untuk memberkati, saudara-saudara. Ini mulut kita juga. Ya, puji Tuhan, saudara-saudara. Oh, haleluya. Tuhan, terima kasih untuk pencerahan. Selalu saya mohon pencerahan Roh Kudus. Setiap saya menyampaikan pelayanan Healing and Deliverance Ministry, karena ini pelayanan spesial, hanya mengenai kelepasan dan kesembuhan. Tetapi di dalamnya itu ada berita-berita yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Ada kata soteria, keselamatan kekal. Lewat lidah bibir ini memperkatakan firman Tuhan yang hidup dan kekal untuk diri kita sendiri, untuk orang lain. Maka itu saudara, kalau saudara memperkatakan diri untuk kita sendiri, berikan benar-benar firman yang hidup itu memberkati roh, jiwa, tubuh kita dengan pertolongan Roh Kudus Sang Parakletos. Saudara, mari saya beritahu, puji Tuhan, Bapa, terima kasih Kau mampukan hamba, Kau berikan pencerahan hamba,
melayani pelayanan ini terus Tuhan. Healing and Deliverance Ministry, biar Roh Kudus berembus Tuhan dari sini. Berembuslah Roh Kudus. Saya menggunakan sarana minyak. Saudara-saudara, apa kebutuhanmu sekarang? Pakai benar-benar urapi. Ya, saya kalau sudah mengurapi sudah di rumah. Kalau saudara ada minyak tanpa alkohol yang belum dikuduskan dari tempat ini, ya saya hembuskan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berhembuslah Roh Kudus, menjamah minyak itu menjadi kudus, sehingga Roh Kudus yang akan bekerja mencari kebaikan bagi kita semua. Haleluya. Urapkan saudara. Iya saudara, saya mengurapi semua saudara. Mulut diurapi supaya Roh Kudus membantu kita mencegah mulut ini memperkatakan yang bukan datang daripada Dia. Harus memampukan kita memperkatakan firman-Nya yang hidup. Firman Allah, firman yang berkuasa. Karena mati hidup kita ada dalam firman itu, saudara. Firman ini benar-benar supaya menjaga mulut kita ini, memberkati diri kita sendiri, memberkati orang lain. Diurapi, saudara, diurapi. Oh, kedua mata ini boleh melihat dalam roh. Ini telinga mendengarkan suara roh Tuhan. Urapkan semua dalam nama Tuhan Yesus. Kita gunakan wewenang Dia. Saya akan hembuskan juga Roh Kudus dari tempat ini. Berembuslah Roh Kudus. Jamah kami, setiap mulut-mulut kami Tuhan, yang selama ini tidak terkontrol baik-baik oleh firman Tuhan yang memberkati. Biarlah mulut ini Tuhan, mulai sekarang ini, mulut ini memberkati dalam diri kita, tubuh kita, jiwa kita, roh kita diberkati dengan kesehatan, diberkati dengan keutuhan, diberkati dengan kecukupan. Semuanya adalah berkat daripada roh Tuhan sendiri. Kuasa firman-Mu Tuhan yang bekerja atas kami. Haleluya. Puji Tuhan. Jamah setiap kami, jamah yang sakit, jamah yang kurang sehat, dimanapun saja dia sekarang berada. Roh-Mu bekerja Tuhan, berhembus atas mereka, memulihkan, menyembuhkan, melepaskan segala ikatan roh-roh sakit. Tuhan yang berdaulat. Puji Tuhan. Jamah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kalau saudara mengalami masalah ekonomi, oh, lidah, bibir ini, mulut ini memberkati pekerjaanmu. Katakan pekerjaanku diberkati. Laris. Puji Tuhan. Jangan ada kata-kata yang keluar dari rel daripada berkat Tuhan. Karena berkat Tuhan, pemberian anugerah Tuhan yang terbaik, ekonomimu akan diberkati dengan luar biasa. Haleluya. Berkatakan saudara, demikian juga dalam keluarga, rumah tanggamu, berkati dirimu sendiri, berkati istri, anak, suami, ya, berkati semuanya saja. Engkau memberkati diri sendiri dan engkau memberkati orang lain. Puji Tuhan. Haleluya. Mulut kita, mulutku menjadi mulut yang diberkati oleh karena firman-Nya ada di dalam mulut, di dalam bibir kita. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Mari Roh Kudus, Engkau yang memampukan semuanya ini. Kami ini Kau jamah lebih jauh mulut ini Tuhan, supaya kami memakainya untuk memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala berkat-berkat yang terbaik daripadamu itu menghembus kepada umat-Mu.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Hormat kemuliaannya bagi namamu, nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Soteria, soteria. Iya, sampai berjumpa kembali saudara. Rabu yang datang. Tuhan memberkati mulutku dan mulutmu menjadi berkat bagi diri sendiri, bagi orang lain, dan nama Yesus Kristus Tuhan yang diagungkan, yang dimuliakan. Itu anugerah. Puji Tuhan, haleluya, amin.